Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang kebocoran data, security hole, information leakage gitu ya, bocornya informasi, masalah security dan hal-hal yang terkait. Jadi ceritanya baru-baru ini kita mendengarkan, ini pas lagi video ini dibuat, kebocoran data dari sebuah tempat lah, diduga BPJS lah. Jadi ceritanya ada seseorang yang dia mempostingkan database. Jadi dia mempostingkan bahwa dia memiliki database yang berisi 200 juta sekian data penduduk Indonesia. Kemudian dia menjualkan ini ya di forum-forum itu, forum bawah tanah itu ya, dark web, dan dia juga memberikan sampel. Dia klaimnya 1 juta sampel ya, untuk menunjukkan ini ada 1 juta sampel dari 270 atau 290 juta data. Nanti di sampelnya kalau dilihat sebetulnya hanya 100.000 sih sebetulnya. Nah, balik lagi. Nah, sekarang kebocoran data. Kebocoran data itu bagaimana kita menyikapinya? Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang sering terjadi. Jadi sering yang terjadi itu bukan berarti pembenaran ya, bukan berarti itu benar ya. Bukan berarti itu lumrah atau wajar ya. Maksudnya ini, dia terjadi dan di banyak tempat sekarang ini banyak database breach ya. Data breach, jadi data itu bocor kemana-mana. Kasus yang terakhir ini hanya sebagai contoh aja, tapi sebenarnya sebelumnya juga sudah ada banyak sekali ya. Ada e-commerce site, ada database yang lain, ada data mungkin yang diduga data kependudukan kita, data pemilu, macam-macam lah, dan banyak yang diduganya. Apakah data sistem-sistem tersebut bocor? Umumnya iya. Perlu diingat bahwa sistem-sistem yang besar ini kayak misalnya e-commerce ya, itu bukan perusahaan abal-abal ya, bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Jadi dia memang perusahaan yang besar yang mana dia memang serius terhadap database-nya mereka. Mereka punya tim security. Jadi ini bukan sesuatu yang mereka cuek ya. Jadi ini ada banyak sistem yang memang sudah dijagain habis-habisan, tetap aja terjadi. Jadi kebocoran data itu bisa terjadi kepada siapa saja. It could happen to anybody. Ya. Tinggal masalahnya kapan terjadinya dan seberapa besar dampaknya atau efeknya atau kebocorannya. Kalau kita ambil analogi ini seperti analogi kesehatan lah ya. Kesehatan orang ada yang sakit, ada yang sakitnya cuma sederhana ya. Sedikit sakit, batuk-batuk sebentar terselesai. Ada yang sakitnya parah gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Meskipun orang tersebut sudah berusaha ya, makan bagus, olahraga, pokoknya kehidupannya teratur, tetap aja juga penyakit bisa tetap datang. Nah, mungkin karena macam-macam ya, satu dan lain hal. Jadi kebocoran data itu adalah sesuatu hal yang ya kita akan lihat terus-menerus akan ada kejadian-kejadian lagi. Nah, sekarang hal yang berikutnya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kebocoran data ini bisa terjadi? Macam-macam penyebabnya. Ada yang penyebabnya itu karena umumnya ya lalai atau ceroboh. Jadi kalau kita lihat dari beberapa contoh klien kami lihat bahwa kebanyakan itu lalai. Maksudnya lalai itu gimana? Misalnya nih instansi ini sedang memperbaiki sistem, upgrade atau ada segala macam, dia harus menyalakan sesuatu, menyalakan sistem emailnya atau menyalakan remote aksesnya, orang supaya bisa akses dari luar, dari jarak jauh. Setelah selesai lupa nutup pintunya. Itu kalau kita kayak bangun gedung ya, gedungnya udah ada, terus kita melakukan renovasi terhadap gedungnya, ketika renovasi kan banyak keluar masuk truk segala macam, pagarnya dibuka dulu. Setelah selesai pagarnya lupa ditutup ya. Nah, seperti itu. Kebanyakan lalai. Tentu saja lalai ini bukan alasan atau pembenaran, tapi itu hal yang sering terjadi ya. Bahwa lalai pun tetap harus ada sanksinya ya. Jadi lalai juga bukan berarti lalai itu bisa lepas tangannya.
Yang kedua, bukan lalai, tapi mungkin tidak mengerti ya, tidak paham ya. Tidak paham itu artinya ya memang dia nggak paham terhadap security ya. Bahwa sistemnya tuh ada di dalamnya masalah segala macam. Nah, ini juga yang nomor dua ya, tidak paham. Karena mungkin kalau kita bilang ya ilmu security, information security ini quote unquote ilmu yang baru kalau di ranah publik ya, ranah pelayanan publik itu ilmu yang baru. Commerce lebih duluan mengadopsi, militer lebih duluan mengadopsi gitu. Jadi kalau ranahnya masih baru, jadi pengembang aplikasi, pengelola sistem umumnya masih belum memiliki kemampuan untuk memahami masalah security ini. Contohnya apa? Contohnya ada yang desainnya buruk ya, desain buruk. Misalnya desain buruk sehingga data sudah demikian bocor. Contoh yang buruk sebenarnya kalau kita lihat desain KTP kita ya, nomor KTP kita tuh di situ ada tanggal lahir kita. Jadi nggak usah nebak-nebak ya, nama nomor KTP itu bisa kelihatan, terlalu banyak data yang bisa terungkap di dalam nomornya. Seharusnya nomornya tidak boleh demikian. Demikian pula ada banyak hal ya untuk mendesain sebuah ID itu tidak boleh sequence dan lain sebagainya. Technically begitulah ya. Tapi pada prinsipnya gini, ada banyak contoh yang by design ya sistemnya memang bermasalah ya. Sehingga apapun cara implementasinya tetap akan bermasalah. Yang kayak gitu tuh tinggal tunggu waktu ya. Tinggal tunggu waktu. Nah, ada lagi yang tidak peduli. Tidak peduli. Kalau tadi tidak tahu, ini tidak peduli. Dia tahu, wah ya, tapi tidak punya uang. Nah, udahlah kita jalanin aja. Nah, yang tidak peduli ini reckless ya. Memang reckless ini berbahaya. Dia abai tapi dia udah tahu bahwa sebenarnya ada harus ada security, tapi dia cuek. Nah, ini yang bermasalah. Kalau ini agak susah lagi nanganinnya. Ya. Jadi masalah kebocoran data akan selalu terjadi lagi ya karena tadi ya. Kalau gitu kita kalau sudah tahu gitu gimana caranya? Ya berarti caranya sama dengan seperti kesehatan. Kita memeriksa kesehatan kita secara berkala, cek kesehatan kita secara berkala, regular check up ya. Atau kalau enggak ya kalau terpaksa, kalau pas sakit aja check up. Nah juga begitu ya. Kalau dari sisi kacamata IT system ya, sistem IT, maka kita umumnya melakukan security audit. Ada macam-macam ya, ada yang security audit komplit, ada yang pemeriksaan ya sedikit-sedikit, ada yang hanya sekedar pen test, ada macam-macam, mulai dari infrastruktur, aplikasi, banyak lah ya. Tapi pada prinsipnya diperiksa sama dengan periksa kesehatan. Ada yang diperiksa kesehatan itu cuma di tensi, oh ya tensinya udah bagus, udah cukup. Ada yang harus tensi darah, urin dan lain sebagainya, MRI, X-ray. Ada yang lebih komplit seperti itu ya. Tentu saja ada cost, ada biaya, dan ada waktu ya untuk melakukannya. Tapi sama, sistem kita juga harus dicek secara berkala. Itulah sebabnya ada industri-industri tertentu ya, bidang-bidang tertentu atau sektor-sektor tertentu itu yang mengharuskan pengujian sistem secara berkala. Memang tidak banyak ya. Ini tugasnya regulator adalah begitu ya. Kita tidak membuatnya menjadi terlalu susah ya sehingga orang-orang juga susah ya standarnya ketinggian, enggak, tapi saya cek secara berkala aja lah. Ya, jadi itu. Biasanya itu ya. Nanti ada technicalnya banyak tapi cek keamanan secara berkala. Nah, sekarang kalau udah kasus ini seperti ini bagaimana? Misalnya kalau contoh-contoh yang sudah sering terjadi, maka contohnya biasanya reaktif. Satu, langsung tempat tadi forum diblokir. Menurut saya itu sebenarnya itu bukan solusi ya. Itu menutup menenangkan diri sendiri, tapi padahal tidak solusi. Sebagai contoh tadi, forum kasus yang pada kasus ini ya, forumnya itu digunakan orang untuk mempostingkan, menyampaikan bahwa ini ada kebocoran data dan ini contohnya. Kalau situs itu diblokir di Indonesia, misalnya ya, diblokir Indonesia, maka orang Indonesia tidak bisa mengakses itu seolah-olah ya. Tapi kan orang luar negeri tetap aja bisa download ya. Jadi dengan kata lain, kita nggak bisa apa-apa, tapi dengan orang luar negeri masih bisa menikmati kebocoran data, ya sama saja gitu ya. Jadi malingnya bukan orang Indonesia, tapi orang seluruh jagat selain Indonesia. Yang mana mungkin mereka lebih jahat-jahat lagi ya gitu ya. Nanti kalau udah dapat juga, sama mereka juga bisa jual lagi ke orang Indonesia gitu ya. Atau malah digunakan oleh orang luar negeri untuk yang ngacauin ya. Jadi itu tidak memberikan solusi gitu. Yang kedua, kalau tadi ya pemblokiran itu ada banyak cara untuk melewati jalur pemblokiran tadi. Saya nggak usah ceritakan, tapi ada banyak cara sehingga pemblokiran tersebut tidak efektif. Ya memang saya paham sih pemerintah harus melakukan sesuatu ya. Yang pasti pemerintah akan menegur situsnya itu, akan minta suruh di take down ya. Tapi
seringkali situs seperti itu tidak mau ya tidak mau terima permintaan dari pemerintah. Jadi mereka tetap nekat. Nah kalau kayak gitu gimana ya? Itu tadi ya. Menurut saya penutupan itu tidak efektif. Itu kayak kita tahu di sini ada tempat orang penjualan misalnya apa ya, drugs ya, narkoba gitu, narkoba. Cuma kita bilang jangan, rumah itu nomor jalannya dihapus ya, tapi rumahnya masih ada. Orang kalau datang ke rumahnya masih bisa meskipun nomor jalannya dihapus ya. Jadi itu menurut saya masih kurang ya. Tentu saja bisa cara lain lagi ya, bisa cara lagi melakukan penelusuran. Nah ini yang susah, melakukan penelusuran ya, forensik lah segala macam untuk memeriksa sebenarnya kebocoran ya itu dilakukan oleh siapa, orang dalam atau orang luar dan seterusnya. Oh ya tadi pas pemeriksaan kasus ini sudah pasti harus diperiksa lagi, sistemnya harus diperiksa, kebocoran itu datangnya dari mana untuk memastikan itu tidak terulang atau tidak menambah lagi ya, menambah masalah yang lebih baru gitu ya. Jadi kita bisa menangkap atau penjahatnya kalau bisa, kalau memang penjahatnya itu teledor gitu ya, sehingga ada jejak-jejaknya. Kadang bisa ditelusuri seperti demikian. Tapi yang sudah pasti ya, kita harus memperbaiki sistemnya. Kalau ini udah terjadi ya kita tutup dan lain kali harus lebih baik gitu. Jadi itu komentar saya secara singkat tentang kebocoran data yang baru-baru ini terjadi. Kalau nanti mau dibahas lebih teknis, kita bisa bahas dengan teknis ya, ke dalamnya. Tapi secara umum itulah penjelasannya. Semoga ini dapat dipahami dan semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.